Teman aku sebelum buka seperti biasa di sini aku. Tubuhnya seperti ditarik oleh makhluk yang tak kasat mata. Mendengar jeritan temannya, bocah ini kemudian terbangun dan berlari. Sementara itu Karta, tangannya malah seperti ditarik sesuatu. Hingga saat diperiksa, sebagian jarinya malah hilang. Seram guys. Karta kemudian menangis menjerit sejadi-jadinya karena menahan sakit dan banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya. Sampai akhirnya Karta pun lemas, kemudian tergeletak. Film kemudian berpindah ke 30 tahun kemudian, di mana ada dua orang bocah bernama Adi dan Saman. Mereka adalah dua sahabat sejati. Hari ini mereka terlambat pergi ke sekolah. Mereka akhirnya memilih jalan pintas. Lalu tiba-tiba Adi menabrak seorang pria yang sangat aneh. Saman yang menolong Adi saat itu juga terlihat ketakutan. Ternyata mereka berdua takut dan lari ngibrit karena melihat salah satu jari tangan pria itu tidak ada. Mungkin saja pria berambut gimbal ini adalah Karta. Akhirnya mereka berdua pun terlambat dan membuat si ibu guru sangat marah. Ini bukan yang pertama kalinya Saman dan Adi terlambat datang ke sekolah. Ibu guru sangat kesal ketika bel dibunyikan. Semua murid-murid sekolah sudah waktunya pulang ke rumah, terkecuali ibu guru ini yang masih saja mengomel dan memberikan hukuman kepada Adi dan juga Saman karena terlambat datang ke sekolah. Tak hanya sampai di situ saja, Saman juga kena marah oleh seorang bapak-bapak pedagang kelontongan karena tidak mengantarkan madu hari itu. Si bapak ini juga coba mengingatkan Saman agar ia tak malas dan bangun kesiangan karena kasihan kakaknya Sabiul yang susah payah mencari madu. Tak lama kemudian sebuah mobil melintas memberikan pengumuman bahwa malam akan ada pertunjukan wayang. Saman dan Adi kemudian berjanji akan pergi menonton bersama. Mereka pulang sekolah kembali melewati hutan. Tak jauh dari jalan itu, batu angker yang terkenal di desa mereka terlihat oleh Adi. Adi lalu bercerita tentang Pak Karta yang jarinya hilang di dekat batu itu. Di saat yang sama, temannya Saman tiba-tiba menghilang. Adi berusaha untuk memanggil Saman. Suasana di hutan itu sangat sepi dan tiba-tiba seperti ada sosok laki-laki di belakang Adi. Dan tak lama kemudian, Saman datang mengagetkan Adi dari belakang. Ternyata ia sengaja mengerjai temannya. Mereka berdua kemudian pulang bersama di tempat berbeda. Sore itu seorang gadis kecil bernama Ayu menaiki sepeda sambil membawa rantang. Ia disuruh ayahnya untuk mengantarkan makan malam untuk paleknya. Tapi si palek kemudian marah dan malah mengusir Ayu membawa pergi makanannya. Ayu hanya bisa terdiam melihat tingkah palek. Tak lama kemudian azan maghrib berkumandang. Di sana ada seorang kiai yang sedang memberikan ceramahnya kepada para anak-anak. Pak Kiai memberitahu kepada anak-anak tentang larangan keluar rumah di waktu maghrib datang. Malam itu Saman bersiap-siap untuk memberi makan neneknya yang sedang sakit. Saman tinggal bertiga bersama nenek dan juga kakaknya yang berprofesi sebagai pencari madu. Selama kakaknya pergi, Samanlah yang bertugas merawat neneknya. Tapi tiba-tiba pintu rumah Saman terbuka sendiri.